Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Merizana Fauzi dari angkatan TG13 atau Teknik Geofisika angkatan 2024, dengan NRP 5017124106 dari seismologi kelas A. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan EAS seismologi yang berupa pemahaman dari satu semester ke depan. Ke belakang. Tujuan dari presentasi ini adalah bab 1 pendahuluan, bab 2 gelombang dan elastik, bab 3 sumber gempa, bab 4 penjelaran gelombang, bab 5 instrumentasi, bab 6 lokasi hipocenter, bab 7 magnitudo dan intensitas. Oke, selanjutnya, bab 1 pendahuluan. Seismologi adalah ilmu yang memahami struktur internal bumi dan mekanisme terjadinya gempa. Ilmu ini bersifat hubungan para menggunakan prinsip fisika, biologi, matematika, hingga teknik sipil untuk mengukur, menganalisis, dan memodelkan sumber gempa. Sebagai alat utama dalam mitigasi bencana, seismologi menyediakan informasi akurat untuk memprediksi bahaya guncangan, menentukan zona rawan, dan merancang struktur gempa. Dimanapun poin ini merupakan uh, uh, cakupan yang luas untuk seismologi. Yang kelima adalah studi gelombang untuk analisis bumi, melibatkan fisika, geologi, dan matematika, berperan dalam mitigasi bencana dan menemukan karakter sumber gempa, dan menjadi dasar banyak metode eksplorasi. Selanjutnya, seismologi dan patahan aktif di Indonesia. Melalui analisis mekanisme fokus dan momen tensor, seismologi menyediakan bukti jangka pendek untuk menentukan bagaimana sesar bekerja pada skala modern. Sementara itu, geologi memberikan konteks jangka panjang berupa jejak paleoseismik dan offset stratigraphy. Kombinasi keduanya ini menghasilkan model bahaya yang jauh lebih akurat di wilayah seperti Indonesia yang memiliki banyak sesar aktif. Di sini dilihat Indonesia dihimpit oleh banyak sekali sesar aktif. Selanjutnya ada atenuasi. Atenuasi gelombang atau atenuasi yang kita bahas ini atenuasi geometris merupakan pelemahan amplitude gelombang karena penyebaran energi yang lebih lebar seiring. Sementara atenuasi intrinsik menggambarkan energi yang hilang akibat proses disipasi internal seperti gesekan panas dan interaksi fluida atau retakan. Faktor Qi menjadi indikator sifat fisik batuan. Qi rendah sering menunjukkan batuan panas, jenis fluida, atau memiliki rekahan intens. Selanjutnya ada mitigasi bencana. Seismologi menyediakan data real-time dan model prediksi jangka panjang yang membantu pemerintah dan peneliti untuk menentukan tingkat risiko di suatu wilayah. Seperti data kecepatan gelombang VS30 digunakan untuk mengestimasi amplifikasi, lokasi, dan perilaku tanah selama gempa. Sementara katalog gempa itu membantu pola seismisitas serta potensi gempa besar. Selanjutnya ada bab 2, rebangan dan elastisitas. Konsep elastisitas adalah dasar dari penjalanan gelombang seismik karena perilaku batuan terhadap dengan menentukan kecepatan dan karakter gelombang. Rebangan merupakan gaya persatuan luasan, sementara rebangan perubahan panjang relatif akibat gaya tersebut. Dalam konteks seismologi, hubungan antara tegangan dan rebangan dijelaskan melalui hukum Hooke yang menunjukkan bagaimana batuan menyimpan dan melepaskan energi elastik. Pemahaman ini menjadi dasar untuk menghitung kecepatan gelombang P dan S serta menjelaskan variasi impedensi akus seismik. Nah, ini ada contoh perhitungan modulus Young, di mana dapat kita lihat di sini kita mempunyai batuan dengan tegangan 25 MPa mengalami tegangan sebesar 0,005
Dengan demikian, modulus yang dapat dihitung adalah eh, nilai elastisitas itu adalah stress per strain. Jadi 20 pangkat 2 250 dikali 10 pangkat min 6 per 0,0005 didapatkan hasilnya 50 GWE. Nilai ini menunjukkan akan seperti batuan, kemungkinan batuan beku granit atau basalt. Nah, selanjutnya kita juga membahas gelombang relik, gelombang P dan S, di mana gelombang P itu kompresional dan gelombang S itu sharing. Gelombang S hilang di fluida dan gelombang relik yang merusak di permukaan. Dan juga gelombang relik digunakan untuk analisis dispersi. Bukti inti luar bersifat cair. Inti luar bumi, uh, ketika gelombang es pada jarak tertentu, tidak ada gelombang es pada jarak tertentu dari epicenter menunjukkan bahwa gelombang tersebut terhalang oleh medium yang tidak mampu mendukung tekanan geser, yaitu fenomena Friedberg. Fenomena ini membentuk shadow zone pada rentang sudut sekitar 103 sampai 180, sedangkan gelombang P tetap terdeteksi meski mengalami refraksi besar. Itu memasuki inti luar. Saja ada hukum yang mendasar, yaitu hukum Snellius. Ketika gelombang P dari medium lambat memasuki medium yang lebih cepat, gelombang tersebut akan dibiaskan menjadi garis normal, sehingga sudut datang lebih kecil dari sudut bias. Pada V1 lebih besar dari V2, gelombang dibelokkan menjauhi garis normal. Digunakan dalam seismik refraksi, sensitif terhadap kecepatan batuan, sangat berguna untuk pemodelan mantel. Selanjutnya ada teori sumber gempa bab 3. Di sini kita membahas bab 3. Sumber gempa merupakan zona deformasi yang melepaskan energi secara tiba-tiba akibat terjadinya rupture pada bidang sesar. Kasus ini melibatkan akumulasi tegangan selama periode tertentu hingga mencapai batas kekuatan batuan dan kemudian menghasilkan pelepasan energi dalam bentuk gelombang seismik. Biasanya terjadi pada bidang sesar aktif, karena batuan menyimpan banyak tekanan, maka mereka merilis tersebut menjadi gelombang seismik dan dijelaskan melalui teori elastik Clipon. Dan selanjutnya parameter yang paling penting itu slip rupture area dan stress drop. Selanjutnya ada teori elastik Clipon. Teori elastik Clipon menjelaskan bahwa gempa terjadi saat gaya tektonik menyebabkan deformasi elastis pada batuan yang terkunci di sepanjang sesar, seperti tegangan geser melebihi kekuatan batuan. Terjadi rupture yang menyebabkan slip mendadak serta pelepasan energi tersimpan dalam bentuk gelombang seismik. Seperti yang kita lihat, batuan mengalami strain elastis. Jadi batuan tidak sampai brittle atau fracture, tapi hanya bergeser sering waktu ke waktu. Batuan besar terkunci menyimpan energi, reaktor terjadi saat tekanan melebihi batas. Selanjutnya ada zona subduksi. Zona subduksi merupakan tempat terjadinya interaksi antar dua lempeng tektonik besar sehingga menghasilkan bidang patahan yang sangat luas dan mampu melepaskan energi dalam jumlah besar. Ketika gelombang samudera menekan bawah lempeng benua, terjadi akumulasi tegangan yang sangat besar sehingga gempa megatrust dengan magnitudo lebih dari 8 sangat mungkin terjadi. Kenapa subduksi itu sangat luas? Karena ini ada tabrakan zona dua lempeng, lempeng samudera dan lempeng benua. Ya, dan poin-poin pentingnya ada tegangan akumulatif sangat besar. Kayak slab pool membuat strain, gempa megatrust lebih dari 8 umum terjadi, variasi kedalaman besar,
itu sekitar 0 sampai 700 km. Selanjutnya ada gempa yang terakibatkan terinduksi oleh aktivitas manusia. Gempa terinduksi terjadi ketika aktivitas manusia mengubah kondisi tekanan pori atau distribusi tegangan pada sesar yang sebelumnya stabil. Proses ini seperti injeksi fluida, fracking, ekstraksi panas bumi, dan pengembangan dapat meningkatkan tekanan fluida di dalam pori batuan sehingga menurunkan tegangan normal efektif dan membuat sesar lebih mudah tergelincir. Dan penting di sini adalah disebabkan perubahan tekanan pori, menurunkan yang kekuatan efektivitas sesar, injeksi fluida yang memicu slip teramati pada geothermal dan migas. Contohnya ada di Oklahoma Seismicity Rise. Selanjutnya ada epicenter dan hypocenter. Epicenter adalah tempat di mana itu adalah titik tanpa geospasial tanpa Z, di mana tidak ada kedalaman, hanya di permukaan saja. Sementara hypocenter itu ada di kedalaman. Epicenter adalah titik proyeksi permukaan tempat gempa dirasakan pertama kali, sehingga informasi sangat penting untuk tanggap darurat sistem peringatan dini. Kedalaman hypocenter sangat mempengaruhi intensitas guncangan karena gempa dangkal menghasilkan kecepatan tanah yang lebih tinggi dibanding gempa dalam. Epicenter itu sebagai peringatan cepat. Hypocenter itu kontrol intensitas guncangan itu seberapa dan seberapa dalam. Jadi karena semakin dalam itu semakin kecil, dan semakin tinggi itu semakin tinggi juga guncangan, intensitas guncangannya. Selanjutnya bab 4, pengeluaran gelombang. Pengeluaran gelombang pengaruh sifat elastisitas batuan. Heterogeni heterogenitas kerak dengan kondisi thermal dalam mantel, gelombang P dan gelombang S merambat melalui interbumi dengan pola yang dapat dianalisis untuk mengetahui struktur internal. Sementara gelombang permukaan relik memberikan informasi tentang kondisi lapisan dangkal. Lebih secara fisik dibanding VS. Gelombang alami refleksi dan refraksi, heterogenitas mempengaruhi amplitude dan dispersi pada gelombang permukaan yang dapat kita hitung dengan gelombang Rayleigh dan dasar tomografi dan refleksi seismik. Mengapa VP terlalu lebih singkat dari VS? Kecepatan gelombang P ditentukan oleh modulus Book dan modulus geser, sedangkan gelombang S hanya dipengaruhi oleh modulus geser. Karena semua medium dapat memiliki modulus Book yang bernilai positif, maka VB akan selalu lebih besar dari VS. Di sini juga dapat kita lihat ada aplikasi Strategis di mana dia mencari regresi linear dari P-wave dan S-wave, di mana P-wave merupakan gelombang bodi dan S-wave gelombang permukaan. Di sini juga kita dapat lihat bahwa VB itu rumusnya ditambah per 4 kali 4/3 modulus geser per rho, di mana rumus Vs itu hanya akar modulus geser per rho saja. Maksudnya tanpa sama dengan lebih besar 0, Vp bisa. Selanjutnya ada S-shadow zone atau pembentukan zona bayangan. Zona bayangan gelombang terjadi karena gelombang es tidak dapat merambat melalui inti luar bumi yang bersifat cair. Ketika gelombang mencapai batas mantel, gelombang es terhenti total sehingga tidak terdeteksi oleh stasiun seismik yang ada di sudut lebih dari 103 derajat. Nah, sifat gelombang es ini tidak bisa melewati fluida, dan zona S itu dimulai dari sudut 103 derajat. Gelombang B itu dibelokkan mengambil, tetapi gelombang B itu dibelokkan besar atau kuat.
Dan ini menjadi bukti sebagai itu bumi itu bersifat cair. Selanjutnya ada atenuasi gelombang. Atenuasi gelombang seismik merupakan faktor yang penting yang menggambarkan pelemahan amplitudo saat gelombang merambat melalui bumi. Atenuasi sebenarnya itu ada tiga, atenuasi geometris, atenuasi intrinsik, dan atenuasi hemburan. Yang pertama, atenuasi geometris itu pelemahan gelombang, energi gelombang akibat menempuh jarak yang cukup panjang. Sementara intrinsik atau atenuasi intrinsik itu perubahan energi dari energi gelombang menjadi energi panas dan energi hemburan itu ya karena gelombang menjalar kemana-mana sehingga energinya kurang cepat. Dan selanjutnya yang kita bahas ada dispersi gelombang. Dispersi gelombang itu yang kita ukur adalah di gelombang relik. Mereka gelombang dengan frekuensi berbeda, merambat dengan kecepatan berbeda akibat heterogenitas vertikal dalam kecepatan medium. Di sini frekuensi rendah itu diidentifikasikan sebagai lapisan dalam, frekuensi tinggi itu lapisan dangkal, dan biasanya ini digunakan untuk analisis MASW dan inversi relik, mencerminkan struktur kecepatan vertikal sangat penting untuk karakteristik tanah. Selanjutnya ada impedensi akustik. Impedensi akustik ini disimbolkan sebagai Z sama dengan rho kali V dan merupakan sifat fisik yang menentukan besar kecil kontras antara radian dan semakin besar kontras impedensi semakin tinggi koefisien refleksi. Pada impedensi akustik ini seberapa kuat atau robust si lapisan itu diberi gelombang dilewati oleh gelombang dengan juga untuk menentukan batas lapisan dengan koefisien refleksi di mana koefisien refleksi itu lapisan kedua dari impedensi akustik lapisan kedua dikurangi impedensi lapisan pertama dibagi impedensi akustik lapisan kedua dan ditambah lapisan pertama seperti itu. Dan di sini juga bisa dilihat di gambar itu ada geological section, itu ada lapisan-lapisan yang sangat heterogen yang bisa kita lihat dan memiliki impedensi akustik yang berbeda-beda. Di mana jika kita mengkonvolusi koefisien refleksi yang kita dapat dari impedensi akustik dan dikonvolusi dengan wavelet itu akan menjadi seismic trace atau yang bisa kita kenal dengan gelombang seismik. Selanjutnya ada di bab 5 instrumentasi seismik. Instrumentasi seismik sendiri merupakan fondasi dari seluruh pengamatan seismologi modern karena kemungkinan perekaman sinyal dan dengan presisi tinggi. Seismometer bekerja berdasarkan prinsip sistem massa pegas, di mana massa cenderung diam akibat inersia, sementara bingkai atau alat bergerak mengikuti gerakan tanah. Sistem ini, sistem massa itu massa pegas dari konversi gerak menjadi scalis sensor broadband untuk frekuensi rendah, strong motion untuk kebabasan. Selanjutnya ada sampling rate. Sampling rate di sini menentukan kemampuan instrumen untuk merekam sinyal dengan benar tanpa kehilangan informasi. Berdasarkan teorema Nyquist Shannon untuk merekam frekuensi maksimum Fmax diperlukan sampling rate minimal 2 Fmax. Jadi jika Nyquist Fs yang kalian tentukan itu harus lebih besar sama dengan 2 Fmax. Karena sampling rate ini bisa menentukan aliasing atau distorsi sinyal dan sampling umum itu biasanya di 100 sampai 200 Hz.
Ini penting untuk gunung api dan mirkoseismik dan mencegah kesalahan interpretasi spektral. Selanjutnya ada dynamic range dan resolusi. Dynamic range menggambarkan rentang amplitude sinyal yang dapat direkam instrumentasi tanpa distorsi, sedangkan resolusi digitas berhubungan dengan jumlah level kuantitas yang mampu membedakan perubahan kecil pada sinyal. Instrumentasi dengan dynamic range besar mampu merekam baik mikroseismik amplitude rendah maupun gempa besar tanpa saturasi. Jadi, dynamic range ini ada rentang sinyal dan resolusi merupakan tingkat detail kuantisasi. 24 bit itu artinya 20 pangkat 24 level. Ini juga sangat penting untuk sinyal kecil dan mempengaruhi kualitas interpretasi. Selanjutnya ada dekonvolusi dan kalibrasi. Seismogram mentahan merupakan hasil konvolusi antar gerakan tanah asli dan respon instrumentasi. Dan konvolusi ini sendiri merupakan penggabungan dua fungsi menjadi satu fungsi, sehingga bentuk sinyal tidak langsung mempresentasikan ground motion. Sebenarnya, proses dekonvolusi digunakan untuk menghilangkan pengaruh instrumen dengan memanfaatkan fungsi transfer alat yang diperoleh dari kalibrasi. Seismogram mentah itu tidak sama dengan ground motion. Dekonvolusi itu menghapus efek instrumentasi eh, dan membutuhkan fungsi transfer sensor. Kalibrasi itu menentukan sensitivitas penting untuk analisis. Selanjutnya ada bab 6, menentukan lokasi presenter. Melanjutkan ke bab 6, penentuan lokasi presenter. Penentuan lokasi presenter kembang boleh diperlihatkan perhitungan waktu tembak gelombang P dan S dari sumber ke stasiun seismik. Selisih waktu tiba atau delta T merupakan TS dikurangi TP, memberikan estimasi jarak epicentrum berdasarkan model kecepatan lokal. Semakin akurat model kecepatan, semakin baik estimasi lokal tersebut. Ini ada poin-poin penting. Delta T itu sama dengan TS min TP. Jarak D itu delta T dikali FP dikali VS per VP min VS. Batasan metode lingkaran dan keunggulan metode metode. Metode lingkaran klasik mengasumsikan kecepatan homogen dan lokasi epicenter beroleh dari irisan lingkaran berdasarkan jarak tiga stasiun. Namun, asumsi homogenitas ini sering tidak realistis sehingga menghasilkan kesalahan lokasi besar. Lingkaran itu diasumsikan seperti terlalu sederhana, sementara Audacity itu menggunakan regresi TS dan TP. Estimasi T0 lebih akurat dan mengurangi pengaruh leaking error selanjutnya. Nah, selanjutnya ada lokasi hypocenter sebagai masalah non-linear. Penentuan lokasi hypocenter bukan masalah non-linear karena waktu tempuh gelombang bergantung pada struktur kecepatan tiga dimensi dan jalur rebet yang membelok akibat perubahan kecepatan. Metode iteratif seperti algoritma Geiger digunakan untuk mencari solusi terbaik untuk dengan minimalkan desibel antara waktu observasi dan waktu periodis. Rebet membengkok non-linear. Jika metode itu iterasi lokasi. Model kecepatan wajib digunakan metode ini. Kesalahan model itu biasa jadi lokasi bias. Nah, selanjutnya penentuan kedalaman hypocenter dan planik gelombang BP. Kedalaman hypocenter adalah parameter yang sulit ditentukan karena perubahan kecil dalam waktu tempuh dapat mempengaruhi estimasi kedalaman secara signifikan. Gelombang PP yaitu gelombang P yang dipantulkan dari permukaan tepat di atas hypocenter memberikan informasi tambahan yang sangat penting untuk mengestimasi kedalaman. Kedalaman paling sulit ditentukan. PP itu gelombang P yang memantul ke permukaan dan delta P min PP itu estimasi dari kedalamannya. Penting untuk gempa menengah sampai dalam digunakan untuk analisis seismik. Selanjutnya ada kesalahan dalam lokasi gempa. Kesalahan menggambarkan ketidakpastian lokasi gempa.
dalam ruang tiga dimensi dan ditentukan oleh distribusi stasiun, kualitas data picking, serta model kecepatan. Ellipsoid yang memanjang secara horizontal menunjukkan ketidakpastian tinggi dalam menentukan posisi epicenter, biasanya karena distribusi stasiun yang kurang merata dan lain-lain. Soalnya ini ada 5 poin penting, representasi ketidakpastian lokal, memanjang horizontal, epicenter itu tidak pasti, hampir bulat itu merupakan cukup akurat, dipengaruhi oleh distribusi stasiun, pentingnya untuk penilaian kualitas data. Selanjutnya ada 7, magnitudo dan intensitas gempa. Eh, nah, magnitudo ini merupakan ukuran energi total yang dilepaskan ke buis, sedangkan intensitas menggambarkan tingkat guncangan yang dirasakan oleh di permukaan. Berbagai skala magnitudo telah dikembangkan, termasuk ML, MB, MS, dan MW. Dan menjadi MW itu standar karena tidak mengalami saturasi. Magnitudo itu energi gempa dan intensitas itu dapat eh, di permukaan. Nah, ada beberapa skala, ada MBM, LMS, dan MB. MMI itu dan MS itu untuk keretakan, MB itu paling akurat dan tidak jenuh. Berikut ada contoh gambar earthquake magnitude scale. 1 itu masih mikro, 3 itu minor, 4 itu light, 5 itu moderate, 6 itu strong, mulai merusak, 7 itu mulai menghancurkan, 8 itu sangat besar. Dan skala gempa yang sering digunakan itu eh, mak- eh, skala Richter dengan frekuensi eh, lebih kecil. Oke, selanjutnya ada skala magnitudo momen MW. Keunggulannya untuk magnitudo momen MW didasarkan pada momen seismik M0, yaitu ukuran fisik kerja pada setiap terjadi pada bidang sesar karena MW hitung dari komponen tensor momen. Hal ini mengalami saturasi seperti MS atau MB, sehingga dapat mengukur gempa sangat besar dengan akurat. MW berdasarkan momen seismik tidak mengalami saturasi, menggambarkan energi fisik sebenarnya konsisten. Konsisten adalah wilayah metode, dan M0 itu mu AD. Berikut ada seismic wave, energi in wake, sebagai contoh study case. Dan kita lihat ini ada Indian Ocean earthquake and tsunami in 2024. Selanjutnya ada yang paling tinggi itu ada di Chili, Valdivia. Itu merupakan magnitudo paling tinggi, lebih dari hampir 10. Terus ada Zodiac earthquake Jepang, itu 9 2011. Terus ada Chile, itu sekitar 8 earthquake. Misalnya ada Sichuan, Nepal, Paraman Mars, Turki, Puj, Gujarat, Kashmir, Tangsan earthquake, Hati, Bam. Terus ada yang paling tinggi untuk gejala alam itu earthquake ekvivalen itu ada di Krakatau eruption dan Large Nuclear Test USSR di tahun 1961. Dan sini juga ada Hiroshima Nagasaki. Hiroshima Atomic Bomb itu di sekitar 6 di 1945. Greenwich. Selanjutnya ada intensitas gempa, MMI dan EMS. Skala intensitas seperti modif kali intensity atau MMI dan European Macro Seismic Scale EMS gunakan untuk menggambarkan dampak nyata gempa pada manusia, struktur bangunan dan lingkungan. Intensitas sangat dipengaruhi jarak dari sumber, kondisi lokal,
dan kualitas konstruksi. MMI tingkat 1 sampai ada tingkat 1, MMI tingkat 1 sampai ke 12. MS memiliki deskripsi terlebih detail tentang kondisi lokal, bukan ukuran energi. Penting untuk mitigasi dan respon yang tadi eh, skala MMI naik bab 8, yaitu mekanisme fokus yang juga kita pelajari di matkul Geodin dan Geostroke. Mekanisme fokus atau vokal fokus, mekanisme vokal mekanisme menggambarkan orientasi bidang sesar dan translate yang terjadi selama gempa dengan menganalisis polaritas frost motion gelombang P atau dengan inversi tensor moment. Diperoleh dua bidang nodal memisahkan kuadran komparasi dan dilatasi. Nah, di sini ada dua bidang. Bidang itu tadi masuk dari arahnya itu pasti dari putih ke hitam ke putih. Putih ke hitam, sorry. Ada dari putih ke hitam. Di sini juga ada strike slip, itu seperti selang-seling. Normal itu seperti bola voli, reverse juga seperti bola voli, cuman beda arah gayanya aja. Strike slip itu transform, itu geser kanan kiri. Normal itu sesar turun atau dan reverse itu sesar naik. Dan juga ada oblik yang memiliki eh, gerakan Z, yaitu XY dan Z. Nah, terus kita melanjut ke ambiguitas bidang nodal dalam analisis polaritas. Analisis polaritas gelombang P menghasilkan dua bidang nodal. Satu merupakan bidang sesar sebenarnya, dan satu lagi bidang bantu yang tegak lurus terhadap arah stripe slip. Namun dari data polaritas saja tidak mungkin menentukan mana yang merupakan bidang sesar fisik dan mana yang hanya bidang matematis, sehingga disebut fault auxiliary ambiguity. Nah, ini ada 5 poin penting, yaitu two possible nodal planes, tidak bisa membedakan sesar asli dan polaritas saja. Disebut fault auxiliary ambiguity untuk data tambahan seperti aftershock dan slip inversion, penting untuk akurasi interpretasi. Ini tensor momen seismik dan dekomposisinya. Tensor momen seismik memberikan instruksi matematis tentang sumber gempa, termasuk arah cahaya, ekuivalen, dan karakter pergeseran sesar. Tensor ini dapat diuraikan menjadi 3 komponen utama: double couple (DC) yang menggambarkan slip geser murni, isotropik (ISO) yang merepresentasikan perubahan volume, dan CLVD atau menunjukkan deformasi kompleks non-DC. DC itu slip geser umum pada tektonik, ISO itu perubahan volume, dan CLVD itu deformasi kompleks. Dan ini digunakan dalam Z dan GCMT. Itu penting untuk identifikasi sumber non-tonik. Seperti ini, ada selfie komponen. Nah, ini kita sudah di penghujung slide, di mana kesimpulan presentasi. Seismologi, kesimpulan presentasi dari matkul EAS. Seismologi ini Seismologi merupakan ilmu disiplin yang sangat komprehensif karena mencakup proses fisik, batuan, dinamika gelombang, karakter sumber gempa, hingga interpretasi tektonik regional melalui pengukuran gelombang P dan S, analisis intensitas, mekanisme fokus, serta instrumentasi modern. Seismologi mampu memberikan gambaran akurat mengenai kondisi internal bumi dan potensi bahaya gempa. Integrasi antara teori, perhitungan matematis, dan studi lapangan membuat seismologi menjadi fondasi utama dalam mitigasi bencana, serta eksplorasi geofisika modern. Pemahaman yang jauh dari seluruh bab yang telah dipelajari selama 1 semester memberikan bekal kuat dalam analisis fenomena seismik di dunia nyata.
dan ada 5 kunci atau oke. Seismologi memadukan fisika geologi. Gelombang itu kunci struktur bumi. Fokus jelaskan dinamika. Tapi yang besar dan ambil skala kuat dan yang penting integrasi dan eksplorasi. Ini tapi daftar apa yang saya ambil dari terima kasih sekian presentasi dari saya. Terima kasih untuk Pak Firman yang sudah mengajar selama 1 semester ini. Eh, Banyak sekali bekal dan ilmunya khususnya di Lesbik karena saya juga eh, matkul yang saya akan tekuni untuk seismik sendiri, apalagi seismologi dan next ada interpretasi seismik. Saya akan tekuni. Terima kasih. Saya tutup presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.